Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Kamelia Zahra Agustina, kelas 12 IPS 1. Halo teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan tentang peristiwa sekitar proklamasi. Ada peristiwa apa saja ya yang terjadi? Yuk kita simak peristiwa yang pertama, yaitu peristiwa Jepang dibom atom oleh sekutu. Pada peristiwa tersebut, Amerika Serikat melakukan pengeboman di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Pada tanggal 10 Agustus, Bung Karno dan Bung Hatta pergi ke Dalat, Vietnam untuk memenuhi panggilan Jenderal Terauchi selaku Panglima Tentara Jepang di seluruh kawasan Asia Tenggara. Hal ini untuk menegaskan bahwa pemerintahan Jepang memutuskan untuk menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada bulan September tahun 1945. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Pada saat itu, Indonesia mengalami vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Yang kedua, yaitu peristiwa perbedaan perspektif antara golongan tua dan golongan muda. Berita kekalahan Jepang terhadap sekutu diketahui oleh Sultan Syahrir dari siaran langsung radio BBC, British Broadcasting Corporation di London. Itu menjadi kesempatan untuk bangsa Indonesia merdeka lebih cepat. Para pemuda menemui Bung Karno di rumahnya dan mendesak supaya proklamasi segera dilaksanakan, namun belum berhasil. Selanjutnya, para pemuda mengadakan rapat pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 di Lembaga Bakteriologi yang sekarang Fakultas Kesehatan Masyarakat UI yang dipimpin oleh Khairul Soleh. Wikana dan Darwis menemui Bung Karno untuk menyampaikan bahwa rapat telah menentukan kemerdekaan harus segera diproklamasikan. Peristiwa yang ketiga yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Latar belakang peristiwa Rengas Dengklok yaitu perbedaan antara golongan tua dan golongan muda. Golongan muda menghendaki agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sedangkan golongan tua menunggu berita resmi dari pemerintah Jepang terlebih dahulu. Karena para pemuda tidak sabar untuk memperoleh kemerdekaan, akhirnya terjadi peristiwa penculikan yang dilakukan sejumlah pemuda pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4.30 WIB. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok di rumah Jiao Qi Xiong. Ahmad Subarjo datang ke Rengas Dengklok dan berhasil meyakinkan kepada pemuda bahwa proklamasi akan dilaksanakan pada esok hari pada tanggal 17 Agustus 1945 paling lambat pukul 12 siang. Hal ini dapat dikabulkan dengan jaminan nyawa Ahmad Subarjo sebagai taruhannya. Kemudian Ahmad Subarjo membawa kembali rombongan ke Jakarta. Peristiwa yang keempat yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proses perumusannya dilaksanakan di rumah Laksamana Maeda. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Kalimat pertama sumbangan pikiran dari Ahmad Subarjo, yaitu kemauan bangsa Indonesia untuk merdeka dan menentukan nasib sendiri. Kalimat kedua adalah sumbangan pikiran dari Muhammad Hatta, yaitu tentang pengalihan atau pemindahan kekuasaan. Atas usulan Soekarni, yang menandatangani proklamasi adalah Ketua dan Wakil Ketua PPKI, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Oleh Soekarno, naskah asli yang ditulisnya diberikan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Berikut adalah naskah teks proklamasi yang ditulis oleh Insinyur Soekarno. Berikut adalah naskah teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Selanjutnya pelaksanaan proklamasi. Pembacaan dilakukan oleh Insinyur Soekarno pada hari Jumat pukul 10 pagi pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Berikut adalah cuplikan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami,
bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setelah dibacakannya teks proklamasi, dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh S. Suhud, Latif Hendraningrat, dan Trimurti. Selanjutnya, sambutan dari Wali Kota Jakarta Suwiryo dan Dr. Moardi. Penyebaran berita kemerdekaan Indonesia pertama melalui kantor berita Yoshima, yang kedua lewat siaran radio Hosokan Ryukyoko, yang ketiga melalui surat kabar. Itulah peristiwa-peristiwa yang terjadi sekitar proklamasi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like and share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.